Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin konten tentang apa ya? Tentang kehidupan sehari-hari yang telah kita lakukan, yang telah terjadi. Tapi bagaimana menyikapinya dengan hati yang ikhlas, hati yang benar-benar mengingat Allah dan tidak hanya meratapi masalah itu aja. Hari ini kita akan sama-sama cerita sama Bu Irawati. Bu Ira ini adalah teman saya di TK, tapi kalau masalah agama mungkin beliau ada lebihnya daripada saya. Aduh, kenapa? Karena memang kalau masalah agama kita masih awam ya, karena memang keterbatasan waktu. Yang satu, kita nggak MDA. Ya Allah. Kita akan langsung aja menyapa Kak Ira. Panggil saja namanya Kak Ira. Hai, oke. Langsung aja Kak Ira. Kan kadang kita punya masalah ya, tapi kita selalu masalah. Kayaknya Kak Ira tuh enak ya, nggak ada masalah ya, enjoy aja ya. Padahal kalau kita tuh kayak berat banget. Misalnya kayak apa ya masalahnya, dimarahin kepala sekolah, misal. Aduh, kok Kepsek tuh marahin kita aja, terus mohon maaf ya Kepsek ya, ini curhat. Tapi gimana menyikapi kalau beban-beban itu? Memang kalau kerjaan kan selalu ada tantangan, selalu ada beban. Tapi kadang kalau beban di sekolah ditambah beban di rumah, itu gimana sih menyikapinya supaya kita ya kerja itu memang kerja, hak kita itu kerja, kewajiban kita kerja, hak kita sudah dapatkan. Gimana menyikapinya supaya nggak terlalu membebani ke pikiran. Maklum lah ya, tipe pemikir gitu, apa-apa dipikirin aja. Padahal orang sakit kepala terus marah, kita yang dimarahin, berasa kita yang dimarahin, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Gimana sih Kak menyikapinya? Merasa emang main perasaan. Nah, kehidupan itu adalah proses dan semua itu harus dijalani. Apapun yang terjadi, apapun yang di depan kita itu dia akan pasti terjadi gitu misalnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya kan? Nah, jadikan itu sebuah pembelajaran Bu Zaza. Jadikan itu sebuah pembelajaran untuk membangun karakter kita. Jika itu adalah sesuatu hal yang benar, maka itu adalah mendongkrak kita yang lebih baik. Jika sesuatu itu tidak benar, maka disitulah proses kita menjadi yang lebih baik. Tapi kan kadang masalah tuh, aduh aku nggak kuat nih masalahnya, kayaknya udahan aja gitu. Tapi kok nggak selesai gitu ya? Kayak aduh berat banget masalahnya. Aduh aku pengen banyak dah, pengen ini pengen itunya, tapi kayak bebannya ke kita aja gitu. Gimana? Kita harus kembali Bu Zaza. Semua orang itu punya masalah. Iyalah Bu Zaza berpikir itu masalah Bu Zaza yang paling berat. Apakah kepada orang tidak berat? Padahal barangkali masalah pada orang lain itu berat. Hanya saja bagaimana dia menyikapinya secara positif Bu Zaza. Jangan jadikan itu satu momok yang akan memberatkan dia, akan jadi penyakit bagi dia Bu Zaza. Terus cara menyikapinya gimana? Kayaknya kayak nggak ada beban aja gitu Kak Ira. Beban pastilah Bu Zaza. Pokoknya kita harus berpikiran positif. Jadikan itu sebuah pembelajaran. Jika itu tidak benar ya udahlah, relax aja lah. Dinikmatin aja beban gitu. Nikmati aja lah. Ngapain kita mencari pembenaran pada orang lain? Toh yang di atas membenarkan kita. Jadi ada kayak satu tulisan, dijalani aja toh nanti masalahnya akan selesai. Pernah sih baca kayak gitu, gimana Kak? Dijalani, bukan. Kita sebenarnya menjalaninya nggak sendiri Bu Zaza. Kalau kita menjalaninya sendiri, maka kita akan berpatokan kepada berpatokan kepada diri kita. Berarti kita menghadapi masalah itu bagaimana ya? Sendiri aja. Sementara kita adalah orang yang tidak sendiri Bu Zaza, gitu loh maksudnya Bu Zaza. Jadi Kak Ira nemenin aku punya masalah gitu? Enggak, kita yakin loh. Saat kita punya masalah, yang kasih masalah siapa? Sebenarnya boleh nggak sih nunjuk gitu? Boleh. Allah yang kasih masalah. Iya. Kenapa dikasih? Saat kita dikasih masalah sama Allah, berarti Allah itu muji gitu. Misalnya Bu Zaza ini baik nggak orangnya? Bu Zaza ini baik nggak orangnya? Allah tuh ngetes kamu tuh baik nggak gitu. Misalnya Allah tuh ngetes, Bu Zaza ini cintanya sama aku nggak, kata Allah. Apa buktinya? Bu Zaza dikasih kesibukan.
Itu kata Abu Zaza pertama kan itu tidak nyambung. Saat Abu Zaza dikasih kesibukan tuh Allah cuma ngetes. Saat ku beri kesibukan, apakah masih dia mencintai aku? Masihkah dia sholat tepat waktu? Masihkah dia berbuat baik? Jadi sebenarnya itu positif-positif aja Bu Zaza. Tapi kadang kita terlanjur enak dengan sibuk gitu ya. Iya. Wah enak sibuk nih, diberi kesibukan, alhamdulillah, diberi rezeki, alhamdulillah. Kayak kemarin cerita kan, alhamdulillah masih diberi rezeki, diberi kesibukan. Tapi ya itu, kadang sholat doanya lama, sekarang sholat doanya ya kewajiban doang. Iya. Kadang orang juga menyikapinya salah Bu Zaza. Kapan doa itu diterima? Kapan doa itu diterima? Itu ada yang kesalahan. Sebenarnya semua doa kita itu diterima Bu Zaza. Tapi yang berbedanya adalah pengabulannya. Mau dikabulkan. Ada yang saat ini Anda berdoa, Allah langsung mengabulkannya. Ada yang saat ini Anda berdoa, berarti Allah bilangnya gini, ini belum pas waktunya ya, nanti. Mungkin juga dengan kesehatan. Doa kita itu kan tidak harus dengan apa yang kita impikan. Misalnya kita dengan doanya sesuatu itu dalam kesibukan, Allah doa ke depannya Allah beri waktu yang luang. Ada lagi doa itu ditahan sama Allah, kata Allah doa itu tidak kuberikan hari ini, di akhir kuberikan kadang. Jadi kesimpulannya kita tunggu. Jadi positif saja, kita pasti bisa. Doa kita selama ini pasti ijabah sama Allah. Hanya waktu saja menunggu. Seperti lagu. apa tuh? Apa ya? Indah pada waktunya. Exactly. Indah pada waktunya. Oh jadi intinya gini, positive thinking aja, karena yang tahu baiknya kita tuh Allah gitu ya. Jalani aja. Berat kata kita, tapi kan berat kita tuh beda-beda ya. Beda. Berat menurut kita bukan berarti beda sama Kak Ira. Kak Ira mungkin versi beratnya beda juga gitu ya. Kayak berat 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi sama-sama berat 1 kilo, tapi kan bentukannya beda. Sama beda. Oke. Jadi intinya tuh kita kudu sharing, apapun masalahnya kudu sharing, jangan dipendam sendiri. Karena kalau dipendam sendiri rontok. Kata kuncinya adalah terbuka. Terbuka bukan kepada semua orang, terbukalah sama rohmu. Roh. Oh Tuhan. Tapi kadang kalau sama kita rohmu. udah terbuka, kita udah curhat, kok kayak nggak dapet solusi Kak. Berarti Allah itu nomor berapa di hati kamu? Oh digituin. Iyalah. Ya kan kita udah curhat, ya Allah kok gini banget. Tapi rasanya Ada kalanya kita curhatnya, ya Allah kok gini amat. Lu datangnya baru sekarang, kemarin-kemarin lu kemana? Kata Allah kan. datangnya pas ada masalah aja. Semuanya itu kita harus secara bersinergi, dekat terus. Jadi apapun masalah Bu Jaza, sebenarnya semua masalah itu bisa memusingkan beda. Misalnya kalau orang tahu bisa pusing. Kan pengennya nggak ada masalah Kak. Tidak Kalau ada bisa yang jangan tidak ada punya masalah. Tidak ada yang tidak masalah. Karena kata Allah, aku akan menguji apakah dia mencintaiku, apakah dia baik dalam kehidupannya, diberilah masalah. Kalau nggak diberi masalah berarti nggak diuji. Allah nggak sayang nih Zaza. Allah tuh sayang, Allah tuh netes Zaza. Seperti Nabi Idris. Kenapa? Nabi Idris diberikan kekayaan, peternakan yang luas, diberi perkebunan, anak yang banyak. Nah, iblis dia bertanya, Allah memuji Nabi Idris, dan iblis pun protes. Itu karena engkau memberikan dia, makanya dia selalu bersyukur padamu, kata iblis. Tidak, aku tahu keyakinan iblis itu sangat mencintaiku. Nah, kalau begitu, cabutlah semua nikmat-nikmatnya. Maka Allah mengabulkan permintaan iblis, mencabut peternakannya, mencabut perkebunannya, mencabut kekayaannya, dan terakhir Allah itu dalam saat dicabut, Nabi Idris tetap memuji Allah, tetap mengagungkan Allah tanpa menyalahkan Allah. Nah terakhir pada saat Allah mencabut nikmat kesehatan, Nabi Idris tetap memuji Allah. Disitulah iblis itu merasa benar bagaimana sulitnya menjatuhkan yang namanya Nabiullah. Karena dalam saat sakitnya tersendiri pun dia tetap memuji Allah, dan bahkan dia mengatakan, kenapa kamu tidak mau minta kesembuhan? Aku malu, katanya. Nabi Idris bilang malu ke Allah. Malu kepada Allah meminta kesembuhan. Kenapa? Karena selama dia diberi kecukupan dengan
dengan cobaan segini saya meminta begitu, intinya biarkanlah saya juga menikmati cobaan. Dengan cobaan inilah nikmat itu yang makin lebih baik. Toh buktinya kan setelah cobaan itu bertambah lagi nikmatnya itu, nikmatnya bertambah. Itulah ujian Allah, seperti sama kita. Oke, saya sebut Zaza dulu kan pernah punya masalah kan. Kalau tidak ada masalah yang terjadi sama Bu Zaza, apakah nikmat seperti ini Bu Zaza dapatkan? Kadang kita mikirnya masalah yang mana gitu ya. Masalah dulu jangan diungkit ya. Iya, itu intinya, ya kan? Iya, benar. Kalau masalah itu tidak terjadi, kalau Bu Zaza tidak menghadapi masalah itu, apakah masa depan Bu Zaza yang saat ini terjadi? Ya dulu sempet ini loh ya, sempet down banget dengan masalah itu. Akhirnya hal yang tidak dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang gitu ya. Masih ingat Allah itu ternyata, ya Allah, alhamdulillah. Jadi ya memang kudu sharing, kudu introspeksi diri, walaupun sekarang masih banyak kurangnya, masih banyak jauhnya ini. Intinya Bu Zaza, siapapun itu banyak dosanya. Mungkin dosa kita secara pribadi, secara sosial mungkin enggak, tapi secara pribadi mungkin iya. Pribadi kemana? Pribadi, ibaratnya ke diri sendiri. kita sendiri, itu kita punya masalah sama Allah kan. Nah, dosa kita bertambah di sana. Nah, intinya ya udah perbaiki diri. Saat Anda berdosa, tetap memperbaiki diri. Saat Anda melakukan kesalahan, tetap memperbaiki diri. Tetap dekati Allah, Pokoknya Allah itu Bu Zaza benar. Iya kan? Iya. I love you Allah. Thank you Allah gitu ya. Oke, jadi memang butuh sharing ya kalau kita ada masalah. Yang maklum lah, tipenya sendiri itu suka menyendiri, kadang mojok sendiri, apapun sendiri. Karena kayak kadang-kadang kita kalau mau curhat tuh kayak kok bocor gitu ya. Jadi kalau udah bocor sekali tuh males curhat. Tapi memang dengan orang-orang tertentu yang memang kayak kita bisa percaya. Kalau misalnya Kak Ira sharing lebih ke agama, Kak Ira kita kayak gini dong. Padahal kita kayak mengeluh aja. Padahal kan menurut orang lain itu masalah kok enteng banget dikeluhin gitu. Padahal orang lain udah nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi nggak pernah ngeluh loh. Kita udah lengkap masih aja ngeluh, udah punya kerjaan masih aja ngeluh. Coba lihat teman-teman yang masih susah cari kerja, yang diberi, mohon maaf mungkin cacat fisik, tapi mereka tetap bersyukur gitu ya. Jadi harus banyak bersyukur. Apa sih hadisnya? Jika bersyukur kita menikmatinya. Bersyukurlah engkau maka aku tambahkan nikmatmu. Kayak gitu tuh apa sih? Ya itu ada hadisnya kan. Iya, Apa namanya? Nggak tahu juga. Ya, Pokoknya itu. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah. Iya, bersyukur masih bisa berdiri di sini. Kata Bu Ira, nanti kita akan disiram loh Bu Zaza. Emang disiram air, tapi bukan air laut, air hujan Bu Ira. Ya, Oke, kita nikmat juga ya. Nikmat rezeki air dari Allah. Kalau nggak ada hujan gimana? Itu tanaman nggak bisa cari minum sendiri ke laut ya. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan sharing-sharing lagi terkait kayaknya lebih ke introspeksi diri, kucing diri sendiri, sosial emosional, ESQ ya, emosional, spiritual question ya. Sekian dulu. Terima kasih Bu Ira. Kita langsung dari Masjid Al-Hikmah atau Al-Hakim atau Al-Hakim Padang, Provinsi Sumatera Barat. Live langsung dari Laut Padang. Oke, kita akhiri video kita pada hari ini. See you next time di konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.